Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya itu ke MBS ini baru 2 kali ya. Yang ini, kalau lewat saja ya bisa itu kan 2 kali. Jadi dalam 2 kali masuk jadi alhamdulillah saya melihat bahwa ini memang memiliki harapan besar ke depan itu. Dilihat dari basicnya sekarang ini kan, dari sisi fisik maupun dari sisi SDM-nya, dari sisi siswanya memiliki harapan besar ke depan. Oleh karena itu mungkin khususnya bagi para pengelola ini betul-betul harus bekerja keras ya. Ya karena kalau potensi yang seperti itu kalau juga tidak diimbangi dengan kerja keras ya tentu saja tidak bisa tercapai secara baik gitu. Nah, untuk memelihara potensi itu kemudian jadi kenyataan, nah itu mungkin masih tetap kita harus bekerja keras. Insya Allah kalau itu dilakukan ya kedepannya semakin pesat. Kemudian secara khusus ya, saya mengisi pengajian terhadap ustadz-ustadzah ya di sini, jamaahnya ustadz-ustadzah itu kami lihat ya istilah bahasa Jawanya anteng ya. Jadi tekun, husuk gitu, memperhatikan apa yang disampaikan. Nampaknya bukan hanya sekedar karena mungkin sesuatu yang langka ya, sesuatu yang baru, tetapi juga nampaknya dalam setiap kesempatan menyimak isi pengajian itu mungkin seperti itu kalau lihat itu. Dan kelihatannya tidak, walaupun yang disampaikan mungkin yang saya sampaikan itu relatif belum ada dalam dasar-dasarnya dalam pikiran ya, tetapi nampaknya menerimanya ceria saja itu. Padahal pada satu ketika misalnya di satu tempat itu kadang-kadang itu dengan begitu kadang-kadang terlihat ya seperti pusing gitu, seperti bingung gitu ya jamaah itu. Tapi saya lihat kemarin pas pengajian itu kelihatan ceria gitu. Ya alhamdulillah lah ya, itu mudah-mudahan terus berkembang, dan khususnya yang saya sampaikan itu menjadi pengetahuan kita bersama, menjadi pengetahuan kita bareng-bareng bersama, sehingga menjadi pengetahuan umum juga nantinya. Yang ingin saya sampaikan juga, yang terakhir ini kan ada bahkan besar potensi untuk perbedaan awal Ramadan yang akan datang ini, tahun 1445 ini. Kita bisa mengatakan begitu karena kalau kita melihatnya dari sisi atau dari sudut hisab itu sudah bisa diketahui. Sudah bisa diketahui kemungkinan besar berbeda itu. Nah, tapi perbedaan itu bukan karena hal-hal yang lain ya. Perbedaan itu memang karena di antara kriteria yang digunakan untuk penentuan awal bulan itu berbeda. Misalnya Muhammadiyah ini berpotensi besar nanti berbeda dengan keputusan dari Kementerian Agama atau dari Pemerintah Republik Indonesia itu. Karena memang keduanya menggunakan kriteria yang berbeda. Nah, kriteria ini mungkin kita bertanya, kalau harapan kita kan bisa bersama ya. Nah, kemudian kriterianya mesti harus disamakan, tetapi menyamakan kriteria itu tidak mudah. Karena kriteria itu dibangun bukan hanya di atas dasar-dasar astronomis saja, tetapi juga di atas dasar syar'i. Nah, kalau sudah syar'i kan tidak mudah untuk menyatukan itu. Nah, jadi di situ letak perbedaan itu. Dan tentu saja kalau lama kriteria ini masih berbeda, itu potensi-potensi untuk berbeda ke depan ya tetap ada. Ya, dan kita kalau di Muhammadiyah misalnya sudah bisa memprediksi lah berapa, bukan hanya puluhan tahun ke depan ya, tapi ratusan tahun ke depan kan sudah bisa diprediksi itu. Kalau tetap kriterianya seperti itu, kemudian kita hisabnya seperti itu, nah itu sudah oleh hisab sudah bisa dideteksi kemungkinan
berbeda itu, kapan saja, bulan apa saja gitu. Dan bukan hanya Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, itu di bulan-bulan lain juga bisa berbeda. Hanya karena mungkin tidak begitu diperhatikan untuk bulan-bulan lainnya, kemudian terasa tidak berbeda, padahal ada juga gitu. Itu. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan harapannya dengan berbeda itu ya kita sikapi aja sebagaimana adanya gitu ya, tidak harus menjadi bahan untuk pertengkaran, untuk apalagi sampai misalnya caci maki satu dengan yang lain. Itu berbeda seperti itu ya biasa saja gitu. Jadi karena itu tadi, karena kriteria yang digunakan masih berbeda, atau metode juga mungkin masih berbeda ya. Tapi yang lebih nampak itu karena kriterianya memang berbeda. Itu mudah-mudahan nanti walaupun berbeda ya tetap kita melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.